Saya pengen tanya, bagus apa jelek tuh mental tempe? Jelek. Bagaimana kita tahu bahwa itu jelek? Pengertiannya aja kita kagak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan dengan Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aman yakhdumuhu, yakni hal ihwal Nabi bersama orang-orang yang berkhidmat kepada beliau atau orang-orang yang bekerja kepada beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarda ayyudrabal khadimu wal mamluku, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela bahwasanya dipukul seorang pembantu dan seorang budak. Yang selanjutnya, wan ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu ayyu'tiqahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menampar budaknya atau memukulnya, fakaffaratuhu, maka kafarat penghapus dari dosa dia menggampar atau memukul budaknya, fakaffaratuhu ayyu'tiqahu, adalah hendaknya dibebaskan itu budak. Jadi itu hubungan begitu antara hubungan majikan dan budak, nggak ada boleh main gambar-gambaran, karena sekali orang ngegambar, kafarohnya itu budak kudu dibebasin begitu. Ini salah satu upaya dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengikis sedikit demi sedikit yang namanya perbudakan. Karena perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, udah ada. Dan perbudakan pada masa itu sudah menjadi sesuatu yang sistemik membentuk masyarakat. Artinya begini, ada orang yang sampai punya 10.000 budak, ada industri-industri yang tidak bergerak kalau nggak ada budak, begitu ya. Dan yang jauh lebih penting daripada itu, membebaskan budak itu bukan cuma si majikan mengatakan, wahai fulan, hari ini kamu saya bebaskan, kamu jadi orang bebas, setelah itu masalahnya selesai. Enggak, saudara. Bayangin kalau orang yang dari kecil masuk penjara, begitu umur 40 tahun dia dibebasin,
Bingung nggak dia jadi orang bebas? Bingung. Yang jauh lebih penting dari membebaskan budak ialah bagaimana seorang tuan itu memberikan harga diri kepada budak ini. Tidak mudah, saudara, untuk mendidik seorang budak menjadi orang yang mempunyai mental seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah. Agak gampang. Iya kan? Budak kagak sekolah. Biasa ape-ape disuruh sama majikannya. Waktunya tidur dia disuruh tidur, waktunya bangun dia disuruh bangun, waktu kerja dia disuruh kerja, dia kagak taat digebuk. Begitu. Ya. Kemudian ketika dia mendapatkan pemberdayaan dari Rasulullah SAW, dia punya harga diri itu bangkit. Itu yang mahal. Yang lebih mahal dari membebaskan seorang budak adalah bagaimana memberikan harga diri kepada dia. Sadarkan dia bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu sama berharganya dengan Tuhan kamu, bahwa kamu itu sama besarnya peluangnya untuk masuk surga dibandingkan dengan Tuhan kamu. Dulu Pak Karno punya istilah mental tempe. Tahu kenapa ada istilah mental tempe? Kenapa ya, Pak? Iya, Pak Karno bilang istilahnya jangan jadi orang yang punya mental tempe. Saya pengen tanya, bagus apa jelek tuh mental tempe? Jelek. Bagaimana kita tahu bahwa itu jelek? Pengertiannya aja kita kagak paham. Iya, lu mental tempe. Artinya apaan? Maksudnya apaan? Nggak tahu. Tapi bagus apa jelek? Jelek. Dari mana kita tahu kalau dia jelek? Kalau pengertiannya kita belum paham. Begitu. Pokoknya kalau udah denger mental tempe berarti jelek. Sebenarnya menurut saya mental tempe itu nggak jelek-jelek amat. Ya, pengertian mental tempe itu begini. Dulu di industri tempe klasik, industri tempe zaman dulu, ya, salah satu proses untuk membuat kedelai jadi tempe, setelah direbus dia harus diinjek-injek buat nyopotin kulitnya. Itu maksudnya. Ya. Jangan sampai kita punya mental diinjek-injek dulu baru jadi orang. Kurang lebih begitu. Bagus apa jelek tuh? Belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga. Diinjek-injek dulu, dihina dulu, ditindas dulu baru sukses. Nggak selalu jelek. Ya, kan banyak orang-orang sukses tuh, kalau kita dengerin cerita orang-orang sukses tuh, wah Pak, dulu saya dihina sama orang. Begitu. Saya kerja diginiin sama bos saya, digituin sama saya, sama ini, sama keluarga istri diginiin, digituin. Banyak kan kita dengar cerita-cerita orang sukses itu. Begitu. Mental tempe bukan tuh? Iya, mental tempe. Ya. Yang repot itu kalau udah diinjek-injek malah kagak jadi apa-apa. Nah, itu baru bangke bener tuh. Ya. Jadi mental tempe itu nggak jelek-jelek amat. Ya. Hampir begitu. Hampir semua proses keberhasilan, ya, itu pasti melewati pressure, melewati tekanan, melewati proses-proses yang tidak enak. Ya, kita mau jadi guru, ya. Kemarin haulnya mu'alim tuh baru diperingati, ya Allah, mu'alim tuh pressure-nya tuh kalau kita baca manakibnya tuh luar biasa. Ya. Sekarang begini, kelapa mau jadi santan, parah nggak tuh prosesnya? Parah. Iya kan? Dikelotokin dulu dia punya sabut, iya kan? Udah ngelotok, dia masih punya benteng, batoknya. Ini ketok sama orang tuh, ini apa namanya?
Itu batok diketok begitu kan, pakai kampak begitu, dia bersih, ya dikerok, udah dikerok, dibelah-belah, udah dibelah-belah, diparut, habis parut baru jadilah dia santan, begitu. Jadi mental tempe itu kagak jelek-jelek amat sebenarnya, begitu, ya istilahnya. Yang jelek itu udah diinjek-injek kagak jadi tempe, begitu. Tapi ini tempe zaman dulu Pak ya. Kalau tempe zaman sekarang tuh memang udah ada mesin khususnya buat ngupas apa namanya itu. Buat ngupas. Nah, sebenarnya proses nginjek-injek itu sekedar memisahkan kulit kacang kedelai dari kedelainya, begitu aja. Ya, habis setelah itu baru dilakukan proses peragian. Jadi itu membentuk mental ini yang luar biasa. Ya, makanya itu Nabi itu tidak selesai karena ini menyangkut orang banyak. Sampai tahun 60-an itu banyak budak-budak di Amerika yang dibebaskan. Ya, hari ini dibebaskan, besok dia udah balik ke tuan rumahnya, ke majikannya. Dia bilang, bos, saya nggak bisa jadi orang merdeka, saya balik aja, perintahkanlah saya untuk mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Karena sulitnya untuk memberdayakan mental budak. Ya, mental budak itu susah ya, untuk diberdayakan. Ya. Maka Nabi SAW itu di sini wa ausa SAW bihim khairan. Nabi berwasiat, ya, Nabi SAW berwasiat terhadap budak dengan kebaikan. Artinya itu perbaiki mental dia sebelum dibebaskan. Ya, jangan dibebasin begitu aja, perbaiki mental dia. Banyak sahabat-sahabat utama Nabi. Ada Sayyidina Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ada sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang semuanya ini sebenarnya orang-orang hebat. Tapi banyak orang Islam kagak kenal kisah hidupnya. Tapi kalau dia disebut Bilal bin Robah, oh itu tukang azannya Nabi ya, yang disiksa dan dia mengucapkan ahad, ahad, ahad. Iya kan? Semua orang Islam itu kayaknya kenal dia deh. Kalau nggak kenal sama Sayyidina Bilal itu kelewatan. Itu karena adalah kisah sukses yang fenomenal tentang bagaimana seorang budak itu diberdayakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Nabi wasiatkan baik-baik. Kalau bisa bebaskan. Tapi sebelum dibebaskan, beri dia sense of pride, rasa bangga terhadap dirinya, rasa berharga terhadap dirinya, sehingga begitu dia bebas, dia benar-benar jadi orang yang bebas lahir maupun batin. Banyak loh Pak. Di antara kita itu orang yang saya tidak tahu batinnya terjajah atau enggak. Saya pernah dijemput oleh seseorang untuk bicara di satu tempat pakai mobil bagus. Pakai mobil bagus. Hari Minggu. Itu hari Ahad. Saya dijemput. Tiba-tiba orang yang bawa mobil ini, ya, dia orang kaya, Tapi di atas orang kaya kan ada kayanya lagi. Dia bos, di atas bosnya ada bosnya lagi. Begitu lagi jalan itu, bosnya nelpon. Begitu, ya, bosnya nelpon. Aduh, bos nelpon lagi hari Minggu, ada apa nih? Begitu. Sebentar Pak Ustadz, saya angkat. Fadlan, angkat aja. Ya, Pak, Assalamualaikum Pak. Gimana Pak ini? Pak, minggir aja, minggir dulu. Iya Pak, dia bicara balik nunduk-nunduk. Ditelepon. Bos saya kagak ngeliat. Ngerti gak ceritanya? Betapa dia takut sama bosnya. Apa bedanya kalau dia ngomong begini, ya Pak Bos ada apa nih? Dibandingkan dengan dia,
Dari duduk-duduk bosnya ngelihat juga agak begitu kan. Tapi begitulah orang takut sama bosnya. Begitu ya. Itu perlu diperbaiki tuh mentalnya tuh. Ya. Nggak ada bosnya aja baru dengar suaranya dia udah mendek-mendek kayak begitu. Kalau bari jalan tuh mobil bisa bahaya banget ya. Istilahnya. Nah, ini Nabi SAW ya, famin akhiri wasayahu wa huwa fi firashil mauti. Maka dari sebagian akhir wasiat beliau, dan beliau ada di kasur kematian beliau, beliau menyabdakan as-salata wa ma malakat aimanukum. Ya, peliharalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang dikuasai oleh tangan kanan kalian. Perbaikilah sholat, peliharalah sholat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Sekarang begini, kalau bapak ini jadi Nabi Muhammad SAW, misalnya aja nih sih Pak, misalnya Bapak tahu hari ini Bapak mau meninggal dunia, hari ini adalah hari terakhir dan ini wasiat terakhir. Bapak pengen berwasiat kepada orang-orang yang masih hidup, umat-umat Bapak. Apa yang Bapak wasiatin? Bapak pengen wanti-wanti urusan apa? Ya urusan agama kan lega gitu. Urusan apa Cak yang pengen diwasiatin? Bingung, nggak pantas jadi nabi kalau bingung. Ya, pasti tuh ya pikiran kita itu ya sholat, udah bener Nabi sholat, cuman tuh wama malakat aimanukum tuh di luar dugaan kita. Budak, hati-hati budak yang ada di dalam penguasaan kalian. Ya kan? Nabi nggak ngomong zakat, ya kan? Nggak ngomong puasa, nggak ngomong haji, nggak ngomong urusan-urusan yang lain. Ilmu penting nggak ilmu? Penting banget. Begitu. Cuman Nabi memandang infrastruktur untuk urusan-urusan lain itu udah kuat. Tapi kalau budak itu dia prosesnya masih panjang. Begitu. Maka Nabi berwasiat tentang hal yang sedemikian. Begitu. Ya. Jadi selesai. Ya, hal ihwal Nabi SAW ma'aman yahdumu, bersama orang yang berkhidmat kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.